Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sona Info Sumber. Dimanapun berada, kembali di podcast Info Sumber TV. Sumatera Barat tidak jauh dan tidak lepas dari tradisi dan budaya. Salah satunya seni tradisi dan budayanya adalah berpetatah petitih, berpantun, yang memang itu sudah lekat dengan Sumatera Barat sedari dulunya. Semua orang tahu itu dan memang itu sudah terkenal sekali secara nasional. Bagaimana cara bertutur orang Sumatera Barat. Dan kali ini tim Sumber menemukan salah satu konten kreator yang mengambil niche tersebut untuk bermain di sosial media dan tetap menjaga tradisi ini, bagaimana menyampaikan tradisi ini kepada generasi yang lebih muda lagi. Dan beliau juga masih muda pastinya. Dan kali ini kita kedatangan konten kreator Bumi Ardi. Boleh? Halo, selamat siang, Bang siang, Ardi. Udah. Hai, ya kita udah aja lah ya. Udah, ya. Oke, udah Ardi. Mungkin pertanyaan besarnya adalah kenapa berpetatah petitih dipilih untuk memulai sosial medianya Bang Ardi? Dulu mungkin beranjak dulu dari itu ya, dari masa waktu kecil. Oke. Nah, jadi di situ tuh untuk berpetatah petitih itu sempat belajar ke nenek mamak di kampung. Oke. Nah, terus setelah itu akhirnya kuliah. Nah, di kuliah itu nggak sempat lagi untuk belajar. Menyambung tadi Menyambung, petitih tadi. iya, tapi tetap membaca bacaan-bacaan di Minangkabau. Oke. Ya, seperti buku-buku orang dulu. Oke. Nah, suka kan. Nah, akhirnya setelah itu baru tamat kuliah, tetap melanjutkan. Oke. Nah, mengumpulkan dari referensi-referensi, ikut grup-grup petatah petitih di Oke, Facebook. memang ada di Facebook ada beberapa Nah, itu tuh. temukan juga. Dari situlah pengen mencoba, kenapa nggak dibikin aja konten yang membahas petatah petitih itu. Oke. Dengan maksud apa nih? Apakah memang agar semua orang mengenal lagi petatah petitih kah? Atau memang memberitahukan kalau ini orang Sumbar atau orang Minang ini memang dulu basicnya begini loh gitu? Kalau maksudnya itu yang pertama itu kan iseng nih, Bang. Iseng. Oke, berangkat dari iseng ya. Oke. Kan sempat petatah petitih yang pertama kali dia itu naik, karena pernah sekali bikin konten di kafe. Oke. Nah, sebelum makan itu petatah petitih dulu. Memang secara tradisinya begitu. Secara tradisinya kan sebelum makan sering petatah petitih. Nah, dari situlah mulai banyak respon-respon yang bagus. Nah, akhirnya kenapa sih dari apa yang dipunya, pengetahuan yang dimiliki, mencoba mengangkat itu menjadi sebuah konten. Dan alhamdulillahnya itu banyak juga masyarakat yang menerima. Alhamdulillah. Berarti kalau boleh dibilang sudah berapa lama nih Bang Ardi memulai berkonten dengan petatah petitih ini? Dari awal tahun. Awal tahun ini? Iya, berarti udah lebih sekitar 6 bulan ya. 6 bulan ya. Dan sampai sekarang responnya? Alhamdulillah baik, banyak mendukung juga. Oke. Dan mungkin kalau teman-teman cek akunnya itu ada @bumiardi ya. Benar, Bumi. @bumiardi itu bisa melihat bagaimana ya konten-konten berpetatah petitih tadi. Dan udah ini dikenal dengan namanya dengan Tuan Mudo ya. Boleh. Nah itu memang panggilan lah ya untuk apa ya? Kalau dulu bahasanya orang Mudo gitu ya. Ada juga Tuan Mudo gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih Bang, apakah ini memang background keluarga kah? Atau memang ada punya mama yang memang ahli berpetatah petitih atau punya banyak referensi di situ? Atau memang udah aja yang sendiri nih maunya berpetatah petitih, tidak ada background apapun? Iya. Mungkin kalau untuk background itu dulu ada cerita yang menarik juga. Jadi di kampung itu kan, kampungnya itu masih di kaki gunung. Nah, kampung apa di? Di Batu Sangkar, di Sungai Jambu. Sungai Jambu, Pariangan. Kaki Gunung Merapi. Jadi dulu itu orang tua punya warung di depan rumah. Nah, di situ tuh kalau sore-sore banyak tuh orang tua ngumpul di situ cerita-cerita sambil minum kopi. Nah, karena sering orang tua laki-laki minta tolong jagain warungnya. Nah, sering duduk di situ. Nah, setiap orang tua itu berbicara, mereka itu pakai kata-kata yang nggak biasa didengar. Pakai petatah petitih kayak gitu. Nah, terus makin tertarik dong, Bang. Jadi setiap sore duduk di sana dengerin orang bercerita, petatah petitih itu. Nah, mulai itu digali-gali, kadang ditulis dikit. Ini ada yang menarik nih, tulis. Menarik tulis. Nah, jadi
dari situ kayaknya mulai ketertarikan untuk mengangkat ini. Oke. Berarti memang didukung sama lingkungan berarti ya? Ya, sama lingkungan. Lingkungan ya. Berarti memang ya kita tahu mungkin daerah ya tanah datar ya, memang masih kental ya, masih kuat untuk berpetata petiti, berpantun-pantun seperti itu memang masih dilakukan hari-hari berarti ya? Iya, hari-hari. Oke, berarti memang lingkungan mendukung dan ternyata memang udah dinya juga ada apa ya? Ada panggilan untuk itu sampai mencatat tadi ya. Oke. Dan penarikan buat itu. Kan. Oke. Berarti memang dari kalau boleh tahu Bang Ari berapa bersaudara? Ketiga. Yang bisa berpetata petiti? Sendiri. Karena dua lagi perempuan. Oh, dua lagi perempuan ya memang. Ya. Oke, berarti ya memang kalau bicara ada turunan atau darah memang enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Wah. Makanya siapapun nanti yang jadi anaknya Abang ini harus bisa ini ya. Ya maksudnya berpetata petiti mungkin kalau di era zaman sekarang ya udah ya jadi kalau awak pribadi melihat konten Uda ya sebagai orang Minang dan saya memang suka berpantun atau berpetata petiti, mendengarnya juga sangat enak sekali. Saya tidak tahu nih respon Gen Z sekarang yang mungkin teman-teman Udardi mungkin atau mungkin yang di bawah-bawah Udardi mungkin ada menyampaikan responnya bagaimana, apakah ada ketidaktahuan, ketidakngertian lihat konten itu apa gimana menurut ada beberapa versi yang menarik. Oke. Ada orang yang memang pengen belajar itu banyak juga masuk DM. Oke. Nah, itu rata-rata anak-anak muda yang dia itu dirantau kebanyakan. Oke, aduh, ranah dan rantau ini terus ya. Jadi antara dilihat ya, banyak anak rantau yang pengen belajar. Oke. Dan juga ada juga beberapa kalau anak Minang yang ingin belajar, itu rata-rata di lumayan berumur juga sih, Bang. Oh, gitu. Mungkin range umurnya kalau di yang mau belajar nih 25 ke atas. Bukan yang di 18 yang generasi produktif ini ya. Emang ya generasi produktif ini belanja aja kerjanya ya, nggak mau belajar. Tapi ada juga sih beberapa yang kecil-kecil juga yang tertarik. Ya sih, sebenarnya ketertarikannya ya mungkin kalau menurut awak yang tahu ya, misalnya yang awak ketahui, memang lingkungan yang mendukung itu tadi tuh yang jadi trigger paling besarnya kayaknya. Kalau sekarang ya kemauan pribadi lah ya kan. Kalau memang orangnya mau belajar, ayo gitu kan. Kalau sudah sangat terbantu sama lingkungannya itu sudah sangat mendukung sekali lah menurut awak ya. Jadi kalau sebenarnya dalam berpetata petiti mungkin apa ya, dari Udardi aja, apakah ada rules-nya, apakah ada aturannya, apakah ada pola-pola kayak misalnya pantun ABAB lah atau ABCD gitu. Kalau menurut Udardi yang udah diketahui sampai segini ada nggak? Kalau misalkannya untuk acara adat tentunya ada polanya. Oh ya betul. Nah, tapi kalau untuk kesehari-harian itu nggak ada polanya sama sekali, bebas. Ya, tapi yang misalkannya tergantung orang yang mendengarnya itu gimana. Ya, kadang yang dibahas tentang ini, orang menangkapnya seperti ini. Iya, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Kalau menyimpulkan adalah berpetata petiti itu adalah mengajarkan cara kita menalar. Iya, benar-benar. Cara kita menalar. Karena ya sebagaimana yang kita buka tadi, orang Minang ini berpetata petiti itu bersayap ya. Iya, bersayap. Apa yang disebut itu bukan itu dia, tapi ya nalar orang menerimanya yang dipertanyakan di situ kan. Makanya mungkin kalau awak boleh bilang udah emang orang-orang yang memang mau dan niat untuk menjadi apa sih ada panggilannya atau ada sih? Untuk panggilan pelaku ini nggak ada. Oh nggak ada ya? Oke. Kayak misalnya jadi ayo menurut Udardi sendiri kalau di daerah mungkin masih ada lah ya beberapa pelaku ya kayak yang kita bahas tadi di belakang. Awak sendiri ketemu sama bocah-bocah 4 tahun mungkin kan sudah diajarkan untuk berpetata petiti. Kalau menurut Udardi nih dengan Uda ya salah satu yang konten kreator di sini maunya apa sih dari konten ini gitu loh? Kalau pengennya itu dari konten ini agar orang mengenal petata petiti itu bukan hanya di acara adat. Itu dia. Tetapi di zaman dulu orang-orang tua itu dia itu kalau berbicara dia itu pakai kiasan. Iya betul. Nah, mengecek kiasan kato-katonya kato bayang. Ini keluar selimu tuh. ya jadi kalau ya betul sih kalau menurut jadi memang mempertanyakan bagaimana menalar apa yang disebut tadi. Dan Udardi sudah mendapat itu sudah dari kecil berarti ya. Karena bakat dia tadi punya warung di depan rumah. Warung depan rumah. Itu sudah sangat mendukung sekali. Maksudnya
untuk belajar itu ya sudah sangat oke lah. Kalau menurut Uda Ardi melihat apa ya, kita bahas di belakang tadi soal bagaimana bahasa Minang inilah ya, karena berpetata petiti menggunakan bahasa Minang tadi. Ketika ini biar jadi official statement awak aja, ketika BAM itu tidak ada, dihilangkan beberapa tahun lalu, awak cukup shock dan apa ya, tidak asih aturan apa sih ini gitu ya, maksudnya ini menjadi cikal bakal karena kita awak SD sendiri belajar BAM, di situ sudah ada petata petiti, di situ ada kato nanampe gitu. Bagaimana menjadi orang Minang ya setidaknya dari buku lah. Ketika bukunya dihilangkan, mata pelajaran yang tidak ada, ya jadi begini. Jadi ini mungkin salah satu cara yang menurut awak ya dia menyebarluaskan bahasa Minang. Benar. Lewat petata petiti, tapi mungkin agak ada expertise di sini untuk menalar apa yang Bang Ardi sebut lewat konten-kontennya ya. Tapi kan di situ ada subtitle bahasa Indonesianya. Oh, tertolong lah. Coba datang upacara adat. 2 jam, 3 jam. Ini kemana ya? Kemana ya? Terus sudah Ardi, kalau ya dari berkonten inilah 6 bulan ini respon bagus. Alhamdulillah. Apakah sudah ada nih tawaran-tawaran atau mungkin karena apakah nanti jadi pembicara kah? Apakah masuk ke sekolah lagi? Karena tadi kita ada bahas kayaknya di beberapa sekolah di Padang sudah ada juga lagi BAM-nya. Apakah sudah ada tawaran-tawaran itu masuk ke Dardi? Kalau untuk tawaran untuk secara adatnya belum ya. Oh, tawaran adatnya belum. Untuk tadi kok mengajar atau masuk ke sekolah sebagai pemateri itu belum ada. Tapi paling tawaran untuk kolaborasi ya. Ayolah brand, brand nasional mau megang Sumbar. Ini salah satu pintu masuknya nih ya. Ragu. Yang Sumbar ini beda dari daerah lain. Pegang orang-orang seperti ini. Jadi kalau menurut awak sih, ya semoga kalau ini jadi pintu sih menurut awak sih. Maksudnya bagi Uda sebagai konten kreator pun, awak berterima kasih sama konten-konten Uda. Salah satunya mungkin mengembalikan lah apa yang awak dengar dulu lewat audio. Mungkin kita tahu Datuk Yus salah satu pionir atau salah satu orang besarnya lah berpetata petiti. Maestro ya, dan berpanutan kita semua. Panutan kita awak sebagai pendengar, Uda Ardi sebagai pelaku nih gitu ya. Maksudnya Uda Ardi akan lebih maksudnya banyak ilmunya lah dari situ ya. Awak mendengar pun menalar kok siko. Jadi memang kalau dia terima kasih untuk Uda Ardi sebelumnya, mungkin ini masih panjang. Terima kasih dulu aja sudah membawakan kembali hal yang awak dengar dulu gitu. Jadi enak loh geng, maksudnya lagi ngopi di kamar, audio tuh zero. Terus lah zero. Dan kalau untuk Uda Ardi sendiri nih, apakah punya basic pendidikan di kayak misalnya salah satu kampus di Padang kan ada tuh sastra Minang. Sastra Minang ya dah. Oh, memang sastra Minang. Enggak. Kalau basic pendidikan seni ya pastinya. Seni apa ini? Seni lukis, isi perpanjang. Dia melukis tapi lebih milih seni tutur. Memang teman-teman isi semangat. ya berarti memang ini berangkat dari keingintahuan sendiri. Benar, keingintahuan dan juga ketertarikan sendiri. Karena tadi tidak ada background keluarga. Paling kalau background keluarga itu ada paling datuk. Nah, secara ayah ibu enggak ada ya. Nah, itu tadi background keluarga tidak ada nih yang penutur untuk petata petiti. Background pendidikan juga tidak ada di sininya berbeda malah. Sininya seni lukis. Makasih dah. Tapi berarti memang Uda Ardi sendiri memang meriset ini. Meriset. Mungkin referensi udah mungkin apa aja mungkin banyak bacaan-bacaan lah, buku-buku atau semua yang kayak bercerita sama orang tua. Dan kalau misalnya cerita sama orang tua itu langsung catat. Setidaknya di handphone. Dan kalau buku itu pernah juga ada sih, sukanya itu baca buku-buku yang 80
Oh iya terbitan iyalah, itu 80 ke bawah. pilihan bahasanya lebih mantap ya. Lebih mantap. Dan jarang kita dengar di iya sih, di pilihan masa katanya ya. Pilihan katanya ya. Iya. Mungkin referensi buku dah, kayak ada bilang mungkin ada judul bukunya, mungkin beberapa orang pengen cari atau ada juga kalau di internet itu ada PDF-nya itu 1000 petata petitih Minangkabau. Oh, ada ya? Ada. Download. Dan itu kalau nggak salah penulisnya itu Idrus Hakim atau siapa kalau nggak salah, bisa dikoreksi. Tahunnya 1981. 81 ya. Nah, itu boleh tuh referensi tuh. Nah, maksudnya bukan referensi kepada siapa aja ya. Maksudnya ini kalau menurut bagi orang Minang sih. Setidaknya ya bring back the memories lah dulu. Kalau tidak mau mempelajari ya sudah. Tapi kalau siapa tuh pengen tahu nih, oh bagaimana sih bertutur di Minang ini ketika datang tersangkut kita di acara adat. Minimal kita mengerti orang ngapain aja lah. Jadi maksudnya lahirnya awak mau ini tuh menjadi lahirnya apa ya, nafas baru lah bagi anak-anak muda lah untuk mengenal kembali lah Minangkabau lewat petata petitih. Mungkin yang paling basic lah udah petata petitih yang paling basic dan mungkin sering keluar di beberapa momen atau momen yang biasa terjadi itu apa sih dah? Paling yang paling basic yang sering terjadi itu petata petitih makan majamba, betul. Majamba. Mau di acara apapun pasti ada makan-makannya kalau di Minang ya. Iya sih. Kalau acara orang Parale atau ada makannya. Kenapa selalu dijawab dengan sampai, Mak? Itulah menjadi pertanyaan. Sampai, Mak. Jadi mungkin berpetata petitih yang menerima, saya kan dipanggil dulu si orangnya nih, ya kan. Tunggu dulu, ya kan. Masuklah petata petitih. Nanti selesai sampai, dijawab sama orangnya adalah sampai, Mak. Berarti kata sampai Mak itu adalah selesai penalaran apa yang disampaikan. Iya, benar. Bisa jadi seperti itu ya. Sampai Mak gitu ya. Iya. Karena selalu jawabannya itu masalahnya kan. Iya. Lah. Tiba-tiba makan orang tadi kan. Bukan berhenti ngobrol, makan gitu. Jadi emang semua disampaikan lewat petata petitih itu tadi ya. Iya. Dan seberapa banyak sih yang udah tahu penutur petata petitih sampai sekarang? Mungkin ada udah kenal, mungkin sobok mungkin. Mungkin kalau berapa jumlah presentasi orangnya nggak tahu ya jumlahnya, tapi kadang setiap orang itu dia itu punya kosakata yang kita nggak punya gitu. Mencari ilmu dari orang lain. Jadi kita harus mencari ilmu dari orang lain. Bagus orangnya nih. Karena kan misalkannya nih, Ardi pernah baca dah. Kalau misalkannya di Minangkabau itu dari buku yang di itu tadi Idrus itu, ada juga dia bilang kalau misalkannya jumlah kosakata, gurindam, pituak, tarwas segala macamnya di Minangkabau itu ada 500.000. Ada yang bilang 500.000, ada pula yang bilang 50.000. Jadi kan secara konteks kan itu banyak. Iya. Tapi yang kita dengar, yang sering kita dengar itu ya alam takamu. Iya, betul. Pengen nyambung tapi nanti salah, janganlah ya. Tahuan anak acuk cabut, jadi masalah ya. Ya, oke. Berarti memang banyak berarti ya. Banyak itu petata. Berarti based on buku tadi ya, dari bukunya. Iya, dari buku tadi referensi itu. Nah, jadi makanya sekarang itu juga lagi ngumpulin dari masih mengumpulkan sampai sekarang. Iya, kadang ketemu orang, ini bisa nih. Oke. Tapi problemnya adalah penggunaan kata-kata yang lama itu kan sudah jarang sekali nih. Iya dah. Berarti memang udah Ardi aja yang kok kata-katanya catat gitu. Iya, kan misalkannya kok jarang didengar di masa sekarang, catat gitu. Oke, bule aja deh. Iya, bule aja pembuluhan. Pembuluhan. Bule kata dia mau pakai. Itu dia. Aduh, itu sebenarnya banyak sekali dan memang maunya awak tuh ya, emang ini tuh keluar di momen-momen ya udahlah pakai pantun cakep tuh. Apalagi di Sumbar nih. Udahlah pakai pantun cakep tuh, cakep. Pak ini ngomong ini cakep ya. Padahal sendiri punya pantun loh. Itu dia. Kita punya petata petitih yang kembali kalau dia poin nomor 1 adalah mengajarkan orang-orang untuk menalar. Itu saja. Itu jadi poin penting. Jadi berpikir itu dia. Tapi bangga orang Minang pemikir mah. Iya. Aku pakai petata petitih. Ya, jadi kalau menurut Udardi ini ketika ini diangkat menjadi konten, Udardi sudah membayangkan dari awal ketika pertama kali bikin konten, ini akan direspon seperti ini atau hanya iseng WC atau kok kayaknya nggak worth it sih. Setelah konten pertama? Setelah konten pertama itu worth it ya. Berarti memang sudah direspon bagus dari Alhamdulillah sudah respon bagus dan itu
banyak juga media-media di Sumbar Sudah langsung yang mengejar Bang Ardi ini? Ya, enggak, yang nge-repost itu. Nge-repost ya? Iya. Oke. Alhamdulillah respon positif gitu. Nah, baru dilanjutkan. Saking hausnya orang Sumbar ya tentang petitih ini ya. Baru satu konten baru udah rame. Akan bukti kalau memang orang-orang ya butuh ininya tahu tapi tidak sampai mungkin betul. Ya. Mungkin kalau sebagai penutur mungkin belajar dari nol lagi. Ketika ada orang lain yang menyampaikan, ternyata masih ada nih yang menjaga ini, dan awak menganggap udah ada salah satu yang menjaga seni bertutur Minang ini gitu loh. Berapa lama petatah petitih? Berapa panjang? Berapa menit petatah petitih yang dari dikuasai? Satu aja. Yang paling panjang. Kalau yang paling panjang itu petatah petitih orang meninggal. Cara meninggal itu kan adalah petatah petitih nenek mama tuh. Kayaknya udah jarang sih. Jadi tapi kalau di kampung itu setiap ada acara orang meninggal kan. Kalau di Batu Sangka itu Bang, di Sungai Jambu itu, kalau misalkannya ada orang meninggal, nah kaman doa itu malamnya, nah itu tuh akan ada petatah petitih dari nenek mama. Jadi situ tuh hampir sama lah mirip petatah petitih orang Baralek, cuma pembahasannya tuh lebih dark lagi. Gitu. Oke. Kalau udah Ardi sendiri ada maksudnya selalu nak mencari momen ketika aku udah upacara adat tiba deh. Kalau misalkannya berkesempatan insya Allah tiba. Maksudnya udah Ardi kok pengen kayaknya kosakata kurang nih. Harus terdapat info atau apa kan gitu. Datang. Jadi emang diusahakan datang gitu. Iya, diusahakan datang tapi kalau misalkan tidak bisa datang itu tuh di rumah tuh pakai toa kan. Nongkrong aja, bos. Ya, boleh. Ya minimal sampai lah ada. Sampai terangnya lah ya. Iya, dapat lah apa yang dicari berarti ya. Tapi kalau di kampung itu kalau nyium mana-mana kosakata tuh, nah duduknya di kadai. Pastilah. Itu yang bilang dari Kota Padang nih ya. Ya maksudnya ya. Cukup merasakan juga kalau pribadi ya, maksudnya ya dulu sering lah berkelana gitu ya, main-main ke mahkamah, memang kadai atau kadai dengan meja panjang, orang bersubuk muku-muku gitu ya, kue-kue di mukunya itu sudah adalah kunci dari Sumatera Barat. Jadi itu jadi ya kadai itu memang tempat berkumpul ya. Tempat berkumpul, selalu pun dibahas itu politik, sosial, ekonomi segalanya. Dengan caranya masing-masing. Apakah dengan berpetatah petitih tadi? Benar. Apakah direct obrolan yang direct gitu kan? Tapi kan ketika itu mulai hilang, jadi rumahnya sendiri, rumah untuk bertuturnya, anggaplah kadai yang menjadi rumah untuk bertutur orang Minang tadi ya, hilang. Nah, jadi ya momen anak muda belajar tadi ya hilang lagi. Udah Ardi terselamatkan di situ karena sempat dulu punya itu sempat merasakan mendengar. Oke. Mungkin kalau apakah udah Ardi mendapatkan dukungan dari siapa gitu untuk melanjutkan ini, atau memang ini berangkat dari diri pribadi aja gitu? Kalau sekarang ini setelah mungkin banyak respon yang baik, itu banyak yang dukung dah. Tapi sebelumnya itu memang berangkat dari diri sendiri. Oke. Dari diri sendiri dulu, terus alhamdulillah banyak juga yang dukung. Dari keluarga juga dukung. Dari teman-teman juga dukung. Ya maksudnya apa ya? Udah Ardi ini hadir di niche di ranah yang memang sepi. Nah, bermain di jalan sepi tapi menguasai gitu. Ada yang bermain di jalan sepi tapi yang enggak menguasai. Tapi udah Ardi ini bermain di jalan sepi, menguasai jalannya, paham cara main. Nah, bersosial medianya kan. Jadi kalau menurut awak memang ya lebih total sudah berapa konten? Ingat sampai dari enggak. Sudah cukup banyak karena maksud yang awak lihat itu juga udah Ardi mainnya tuh per momen ya. Iya, per momen. Kayak misalnya terakhir yang galau ya, kayak yang galau atau kayak yang terakhir yang pria Minang tidak apa gitu ya. Iya. Bahasa-bahasa kayak gitu. Iya sih, jadi romantis. Itu dia. Jadi maksudnya bahasa Minang tuh seru kalau menurut awak. Mungkin teman-teman yang mau apa ya, mau tahu konteks pembicaraan ini boleh cek Instagramnya @bumiardi. Gimana tulisannya? Di @bumiardhy. ARDHY ya. Nah, nanti tolong editor keluarkan akunnya ya. Itu maksud awak tuh apa ya? Jadi awak sendiri cukup excited gitu karena udah Ardi, by the way ke Kelira 98 ya. Kelira 98 loh ini ya teman-teman Gen Z ya. Mendalami apa yang tidak sampai di awak gitu. Dan awak appreciate udah Ardi pastinya. Awak suka tapi tidak sempat belajar. Nah, udah Ardi suka belajar
menjadikan tuh konten yang mana PD-nya juga harus oke kan. Wise. Dan mungkin selanjutnya apa nih dari Udardi? Apakah buku? Mungkin suatu saat. Nah sudah ada kebayang berarti. Iya, jadi dari tulisan-tulisan itu mungkin ya daripada hanya bisa dinikmati sendiri, nah dibikin buku nanti. Tapi mirip Petata Petitih juga. Gitu. Penerbit Sumber Raya lah. Bisa ini. Sekarang juga lagi masih itu sudah proses mencari yang tadi. Kan sudah banyak tuh, udah ada gambaran segini banyaknya. Oh, yang 50.000 sama 500.000 itu ya? Iya, akan dua pendapat itu sebanyak itu. Mencoba mengumpulkan itu satu persatu. Wow, ini misi panjang nih berarti misi panjang ini ya. Nah, maksudnya udah Ardi punya niat itu. Itu sangat diapresiat lah. Dan untuk apa ya? Untuk semoga niatnya tadi kayak menjaga budaya, menjaga tradisi itu juga tetap ada. Maunya memang ini apa ya? Tidak hanya pencapaian pribadi Ardi, tapi ini akan jadi pencapaian Sumatera Barat salah satunya karena punya generasi muda yang mau menjaga tradisi lah kalau dia awak sih. Coba minta lah Dardi ini berpetata begitu ya nggak sedikit. Kan gitu. Jadi yang sering didengar ya kayak yang tadi, mungkin yang makan bajamba sama mungkin yang singkat-singkat aja lah. Karena kalau tahu betata petitih bisa berjam-jam. Kalau misalkannya ini tuh masing-masing, kalau untuk Petata Petitih hal yang menariknya itu ya, Nagari itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Oh gitu? Ini menarik nih. Kalau misalkannya di Nagari Siko, Petata Petitihnya modeko beda kata-katanya. Tapi tujuannya tetap sama. Nah itu hal yang menarik di Petata Petitih itu, karena itu menyesuaikan sama beda Nagari itu berbeda bahasa. Nah, jadi dia menyesuaikan. Dari Lubuk ikan ya. Jadi kalau misalkannya kita berpetata petitih, misalkannya nih makan. Nah, itu banyak versi itu dah. Nggak ada pattern satu baku. Nggak ada pattern satu baku. Jadi banyak versi, misalkannya versi di Nagari ini beda, versi di Nagari ini beda gitu. Pak berikan contoh kasus. Misalnya gini Dardi. Awak membawa penutur Petata Petitih dari Agam. Dari Agam. Iya. Nama Agam sama Sangka ini masih dekat nih. Kita cari yang Pariaman dengan Sangka. Pariangan. Iya. Karena secara tadi kalau udah dibilang bagaimana Pariaman bertutur untuk berpetata petitih ketika makan akan berbeda dengan Pariangan. Sampai nggak tuh kira-kira? Karena tujuannya tetap satu. Berarti bermain di pilihan kata tadi. Bermain di pilihan kata sama bungu-bungunya berbeda. Nah, di situ tapi tetap tujuannya ya kita makan nih. Nah, tapi bunganya berbeda-beda. Ya misalnya dibawa dulu kemari-kemari. Tujuannya makan gitu ya. Karena dia pakai ada juga pantun di sini. Pantunnya beda. Nah, Ya by the way, Sumber pernah main Bentuk Minang dulu Dardi ya. Tapi di Twitter. Nah, sekarang udah nggak ada lagi programnya, nggak ada akunnya lagi. Ya itulah, maksudnya berpantun. Kalau dulu mungkin kalau yang dibikin sama di Twitter dulu mungkin lebih anak muda lah, pantun AB terus 4 line biasa saja dengan ujung yang sama, dan begitu aja sebenarnya. Tidak ada yang real berpetata petitih, tidak ada sampai segitu. Tapi kalau tadi konteksnya adalah berbeda tapi maknanya sama, apakah itu juga dimiliki oleh semua penutur Petata Petitih? Rasanya dimiliki. Jadi misalkannya dia berguru mungkin sama ini. Nah, dia punya kata-kata yang ini loh, bunganya seperti ini loh. Nah, terus ada juga yang gurunya ini berbeda lagi gitu. Tapi tujuannya tetap sama. Nah, itu yang menariknya itu dari Petata Petitih itu. Dannya sampai ya? Ini sampai. Dannya sampai. Dan misalkannya si lawan bicara juga ngerti. Iya. Berarti bisa disimpulkan kalau si penutur misalnya adalah penutur dari Pariaman. Awak pun harus tahu nih cara main di Pariangan nih. Paham. Jadi pada akhirnya ya banyak kosakatanya terkumpulkan dengan bertemu orang dari daerah lain. Ilmunya juga dapat nih kita serap. Jadi juga situ tempat bertukar pikiran gitu. Iya sih. Ya maksudnya bertukar pilihan kata tadi lah kalau secara basicnya ya. Di sini tidak pernah dipakai tapi di sini dipakai. Mungkin ada ya? Atau misalkannya mungkin dari bahasa Minang sendiri itu bisa kita lihat. Contohnya kemana nih?
ada yang menyebut Kama, kamano, kano. kano, banyak ya. tuh. Iya, ya, kanin ya. Kanin. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada yang kita bilang, oh ini salah, enggak. Oke. Bisa, gitu. Nah, itulah dia kalau menurut penalaran tadi. Bisa menalar itu tidak tepat gitu kan. Enak, asli enak. Iya, Kalau untuk yang awak karena punya ketertarikan dan kesukaan lah dalam berbahasa Minang yang pantun dan tetap teliti, memang merasa ya terima kasih sekali lagi untuk konten Dardi. Ayo, awak menganggap ini hal yang Gen Z dari Sumatera Barat. Mbak bilang harus enggak sih, tapi tahulah minimal ya, tahu karena ini darah sebenarnya bagi orang Minang, berpetata petiti, berpantun, memaknai, menalar sesuatu tuh, jadi enggak harus yang diulang-ulang gitu. Itu dia. Dia sewantanya menangkuk sana kalau rajin nang petata petiti itu mah hanya dapet juga tuh. Enak sambil ngopi, coba lah. Kalau sebenarnya itu tuh banyak konten-konten petata petiti juga. Tapi maksudnya itu mungkin karena dikemasnya itu ya betul. Nggak relate sama kehidupan anak-anak muda. Ya, kok setuju tuh. Ya, dan orang-orang sekarang itu nggak suka kalau merasa dia itu diceramai. Iya, nggak suka. Nah, jadi sebenarnya banyak itu konten-konten petata petiti. Tapi mungkin karena pengemasannya itu, nah makanya orang boleh. Ya, mungkin ya itu pemilihan kata, mungkin ya, pemilihan kata, pemilihan kalimat untuk petata petitinya mungkin tidak relate. Mungkin ada yang relate, ada yang mungkin kayaknya nih nggak cocok gitu kan. Atau terlalu berat bahasanya. Ya, itu dia. Mungkin tidak sampai yang ini nih gitu ya. Jadi sebenarnya banyak karena beberapa audio di Instagram, di TikTok juga ada juga kan. Pun juga punya Pitaruah. Nah, ya yang MP3, jadi emang dengarnya ya bisa langsung gitu. Jadi emang bisa diulang-ulang. Jadi ini terakhir lah untuk Udardi, harapan Udardi sebagai konten kreator yang sekali lagi mengembangkan Minangkabau lewat petata petiti. Apa nih harapan Udardi nih untuk apa ya? Saya bilang untuk generasi muda, beliau sendiri muda. Masa aku mau sama teman-temannya? Saya untuk Sumatera Barat lah. Sumatera Barat. Ya kalau Ardi berharap ya, kita itu jangan melupakan apa yang pernah diciptakan, apa yang pernah kita punya dahulu. Nah, karena udah banyak sekarang itu jalan dia diulang lalu. Tuh apa tuh? Nah, jadi kita sampai lupa tuh, ternyata ini loh yang kita punya. Nah, itu jadi dari konten petata petiti itu berharapnya orang sadar dan juga mengetahui kalau kita itu punya sesuatu karya yang karya bisa dibilang karya mahakarya lah. Mahakarya ya. Betul. Ya seni bertutur yang apa ya mahal lah ya, kesannya gini, lu bisa nipu orang dengan berpetata petiti di depan orang nggak bakal ngerti gitu loh, kalau bukan orang Sumbar dan dia tidak paham itu gitu. Dan ya sekali lagi ya Sumatera Barat menang dari Belanda gara-gara berpetata petiti mungkin ya mungkin itulah. Lagi terima kasih untuk Dardi sudah menyenangkan kembali telinga ya saya dengan mendengarkan petata petiti. Bagi generasi muda ya maunya ada lah ya, udah ada yang lain mungkin dalam gaya yang berbeda, mungkin ya berbeda boleh, tapi ambil angle yang lain, mungkin konten yang lain, ini silakan. Mungkin apa ya marilah berdayakan kembali lah. Kalau dari memberdayakan petata petiti ada kok cara lain, kayak kita lupa tari gelombang, kita lupa tari yang lain yang mungkin yang hanya hadir saja. Kalau dari bilang tadi hanya hadir di acara pemerintahan, tetap petiti hanya hadir di acara pemerintahan. Acara adat aja. Yang kita lihat sekarang. Iya, kita lihat sekarang. Tuan Mudo. Kan tadi panggilan Tuan Mudo kok ya. Dardi minta lah petiti ya. Agak sebaris lah boleh. Jadi mainkan. Kalau nani koko petata petitinya kok tentang penghormatan udah. Sungguh pun udah disambah di awal kalam nan sapatah di kandak sayo nan sabari indak batiti yang dadak juniru indak dipilih hata cie indak basimpang indak basapia sapianya pemuliaan sambah jutita dipulangkan ke pakai Allah ujang panitahannya dipulangkan ke pakai udah.
Nah, itu dah. Oke. Jadi beko disambung apa maknanya kamangala. Oke. Itu membuka lah ya. Penghormatan ya. Penghormatan. Ya. Isa. Lain menangkap ya. Maksudnya ya menarik kalau untuk itu ya itu mungkin yang basic-basic ya. Basic ya. Itu salah satu pembuka obrolan lah. Pembuka obrolan. Itu kalau apa ya? Pai silaturahmi berale kayak ada tuh nak? Ada ya. Dan itu bisa dipakai untuk berale, untuk acara bebas lah ya. Karena itu adalah untuk pembuka sama menyambut tamu lah ya. Menyambut tamu. Jadi mungkin itulah ya Dari terima kasih banyak. Terima kasih hari ini obrolannya luar biasa. Kita banyak sekali insight yang awak sendiri juga kaget ternyata berangkat dari diri sendiri ini semua gitu ya. Tidak ada background apapun ya, maksudnya tidak ada background pendidikan, tidak ada background keluarga. Memang anaknya aja yang penasaran sama ini ya. Mungkin kita tutup podcast Info Sumbar kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Maksud itu apa ya? Jadi dari tulisan-tulisan itu mungkin ya daripada Iya. Berarti bisa disimpulkan kalau si penutur misalnya adalah